Jumpa lagi konco-konco dokter desa, tetap sehat dan semangat. Kali ini saya ingin membahas mengenai metode keluarga berencana. Sebenarnya apa tujuan dari metode ini? Bagaimana cara kerjanya? Jenis-jenisnya apa saja efek sampingnya, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan konco-konco untuk menikmati video ini sampai selesai. Dan jika menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Tujuan program KB adalah yang pertama adalah menunda kehamilan. Jadi jika ada pasangan masih merasa belum ingin punya anak setelah dia menikah, maka dia bisa menunda kehamilan dengan ber-KB. Yang kedua adalah mengatur jarak kehamilan, agar supaya jarak kehamilannya tidak terlalu dekat, maka pasangan bisa ber-KB. Yang ketiga adalah mengakhiri kehamilan. Jika suatu pasangan merasa bahwa jumlah anak sudah cukup, maka dia bisa mengakhiri kehamilan dengan ber-KB. Pada prinsipnya, ada dua jenis metode KB. Yang pertama adalah metode KB hormonal. Suatu metode KB yang memakai hormon. Yang kedua adalah metode KB non-hormonal, yaitu suatu metode KB yang tidak memakai hormon. Karena luasnya pembahasan, maka pada video kali ini saya hanya ingin membahas mengenai metode KB yang non-hormonal. Untuk metode KB hormonal akan saya bahas di video selanjutnya. Jenis KB non-hormonal antara lain yang pertama adalah coitus interruptus atau metode senggama terputus. Yang kedua adalah KB kalender atau metode pantang berkala. Yang ketiga adalah KB menyusui. Yang keempat adalah KB kondom. Yang kelima adalah KB IUD. Dan yang keenam adalah KB mantap atau kontrasepsi mantap, atau pada wanita disebut dengan tubektomi, pada pria disebut dengan vasektomi, atau pada wanita disebut dengan MOW, pada pria disebut dengan MOP. Kita akan bahas satu persatu metode ini. Metode senggama terputus adalah metode KB yang paling kuno, ya. Di mana pada metode ini pihak laki-laki akan segera menarik penis dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi atau sebelum sperma keluar. Cara ini banyak menemui kegagalan karena ternyata sebelum ejakulasi atau sebelum sperma keluar akan keluar suatu cairan pre-ejakulat, di mana cairan ini sebenarnya berfungsi sebagai pelumas pada saat terjadinya hubungan seks. Namun, ternyata cairan ini juga mengandung sperma. Sehingga seringkali dengan metode ini pihak perempuan akan bisa hamil.
Seorang dokter hampir tidak pernah menyarankan metode ini kepada pasiennya untuk ber-KB. Metode kalender atau metode pantang berkala adalah suatu metode ber-KB di mana tidak melakukan hubungan seks pada saat masa subur. Metode ini bisa dilakukan bila pihak wanita mempunyai siklus haid yang teratur. Dan metode ini akan gagal bila siklus haid wanita tersebut tidak teratur atau pasangan ini kurang disiplin. Jauh lebih baik jika metode ini dikombinasikan dengan metode KB yang lain. Misalkan metode KB kondom. Jadi misalkan suatu pasangan ingin berhubungan seks, sedangkan wanitanya sedang dalam masa subur, maka bisa digunakan kondom. Menyusui akan merangsang keluarnya hormon yang akan menekan proses ovulasi, sehingga mencegah keluarnya sel telur ke dalam saluran telur dan mencegah terjadinya kehamilan. Menyusui sebagai suatu metode KB memiliki banyak keuntungan. Yang pertama adalah efektif, terutama bila bayi hanya memakai ASI sebagai makanannya, tanpa ada makanan tambahan yang lain. Dan ini maksimal sampai dengan 6 bulan pertama setelah melahirkan. Yang kedua adalah tidak mengganggu hubungan seks. Yang ketiga adalah tidak ada efek samping yang berarti. Yang keempat, tidak perlu pengawasan medis. Yang kelima, tidak ada obat atau alat yang dimasukkan. Dan yang keenam, tanpa biaya. Berikutnya, metode menyusui ternyata juga memiliki keuntungan yang lain selain dalam hal untuk ber-KB. Yang pertama adalah untuk bayi. Bayi akan mendapatkan suatu kekebalan pasif, yaitu berupa antibodi yang ditransfer melalui ASI dari ibunya. Kemudian juga bayi akan mendapatkan suatu asupan gizi yang tinggi, yang melebihi dari susu formula yang lainnya. Yang ketiga adalah ASI itu sangat bersih ya. Berbeda jika memakai susu formula, maka terkadang mudah terjadi pencemaran, baik dari botol minumannya atau dari tempat pengolahannya dan sebagainya. Kemudian untuk ibunya, menyusui akan merangsang keluarnya hormon oksitosin, di mana hormon ini akan merangsang kontraksi rahim untuk mengecil dan juga mencegah terjadinya perdarahan pasca salin. Yang kedua adalah menyusui akan mempererat hubungan batin antara ibu dan bayi. Jika bayi selain mendapatkan ASI, juga mendapatkan makanan tambah yang lain, atau ibu sudah mulai haid, atau ibu sudah menyusui lebih dari 6 bulan, maka metode ini akan banyak menemui kegagalan. Dan sebaiknya ibu memakai KB yang lain. Kondom adalah suatu sarung karet tipis yang menampung sperma pada saat seorang pria ejakulasi. Dan ini akan mencegah terjadinya pertemuan antara sperma dengan sel telur dan mencegah terjadinya kehamilan. Ada beberapa keuntungan dalam pemakaian kondom. Yang pertama adalah kondom murah dan mudah didapat. Tidak perlu memakai resep dokter. Yang kedua, kondom bisa mencegah penularan terhadap penyakit-penyakit
menular seksual. Jadi misalkan gonore, sifilis, atau HIV/AIDS. Jika salah satu pasangan mengidap penyakit menular seksual, maka jika mereka berhubungan seks dengan memakai kondom, maka penularan penyakit ini bisa dicegah. Yang ketiga, kondom cukup efektif bila digunakan atau dipakai secara benar. Beberapa kerugian dalam ber-KB dengan kondom antara lain, yang pertama adalah harus selalu memakai kondom yang baru. Jadi jangan memakai kondom bekas ya. Yang kedua adalah mengganggu kenyamanan berhubungan seks. Tidak semua orang atau tidak semua pasangan suka memakai kondom. Yang ketiga adalah adanya alergi terhadap karet dari kondom. Terkadang ada beberapa orang yang alergi dengan karet kondom. Bagaimana cara memakai kondom yang benar? Jadi kondom dipasang pada saat alat kelamin pria atau penis sudah tegang atau ereksi. Dan setelah berhubungan seks, sebaiknya penis segera dikeluarkan dari vagina sebelum penis menjadi lemas. IUD adalah alat ber-KB yang dimasukkan ke dalam rahim. IUD berbentuk seperti huruf T, kemudian berupa plastik yang fleksibel. Ada yang IUD bertembaga tanpa hormon, namun ada juga IUD yang memakai hormon, yaitu hormon progesteron. IUD yang bertembaga tanpa hormon biasanya dipakai selama 8 sampai dengan 10 tahun. IUD bekerja dengan dua cara. Yang pertama adalah dia menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur. Yang kedua adalah jika terjadi kehamilan, maka dia akan mencegah buah kehamilan untuk tertanam di dalam rahim. Keuntungan dalam pemakaian IUD antara lain bahwa IUD itu praktis, efektif, dan murah. Kedua, tidak mengganggu ASI. Dan yang ketiga, kesuburan bisa segera kembali jika IUD dilepas. IUD memiliki beberapa efek samping. Yang pertama, karena IUD adalah benda asing bagi tubuh, maka pada awal-awal pemakaian, biasanya seorang wanita akan mengeluh perut bagian bawah agak sedikit nyeri atau kram, disertai dengan flek yang sedikit-sedikit tapi agak lama. Yang kedua, IUD jika ukurannya tidak cocok dengan ukuran rahim, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Yang ketiga, IUD tidak menyebabkan infeksi, tetapi IUD memudahkan infeksi yang ada untuk menyebar ke atas. Bisa menginfeksi daerah rongga rahim, saluran telur, bahkan indung telur. Sehingga pada wanita-wanita dengan riwayat infeksi atau radang pada daerah panggul, maka sebaiknya tidak memakai IUD. Kontrasepsi mantap dikerjakan bila pasangan tidak menghendaki anak lagi, di mana ada satu operasi kecil dengan menutup saluran sehingga sperma dan sel telur tidak bisa bertemu. Pada pria dinamakan vasektomi, di mana vas deferens dipotong dan diikat. Pada wanita dinamakan dengan tubektomi, di mana saluran telur dipotong dan diikat. Sehingga akibat dari dua tindakan ini, sperma dan sel telur tidak bisa bertemu lagi. Tindakan ini efek sampingnya sangat minimal ya. Namun memang harus kedua pasangan menyetujui untuk tidak ingin punya anak lagi.
Masing-masing jenis KB non hormonal memiliki risiko kegagalan. KB non hormonal yang jarang gagal adalah KB mantap, diikuti oleh KB IUD, KB kondom, KB menyusui, KB kalender, dan yang sebaiknya tidak dikerjakan adalah sanggama terputus atau coitus interruptus karena angka kegagalannya cukup tinggi. Demikian ulasan sederhana saya tentang KB non hormonal. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah menikmati video saya sampai selesai. Dan jika menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Untuk video selanjutnya, saya akan mengulas mengenai KB hormonal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.